yang terambil dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada dua pembacaan ayat firman Tuhan yang kita akan merenungkan saat ini secara bersama. Yang pertama dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32, dan yang kedua dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bacaan pertama dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32, dan pembacaan kedua dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, pembacaan kedua. Pembacaan pertama dari Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Bapak jika sudah mendapatkan, kita akan baca secara bersama. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Nanti 3, 1, 2, 3. Orang yang bersabar lebih bersabar, orang yang berkuasa yang lebih banyak berkuasa. Tuhan, pembacaan kedua di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 3. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani mendapatkan hasil yang harga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan angin dan hujan musim-semi. Puji Tuhan. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar dari satu topik renungan kita, yaitu sabarlah dalam segala masalah yang terjadi di sekeliling kita. Sabarlah dalam segala masalah yang terjadi di sekeliling kita. Dari pembacaan ini tentunya memberikan satu pengharapan kepada kita untuk bersabar. Ya. Kata sabar juga termasuk dalam buah pokok dan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, yang diminta untuk hidup dalam sabar. Kesabaran, kelemah lembutan adalah hal yang terpenting. Dari ayat ini memberikan satu pengharapan terpenting untuk kita bersabar dalam segala masalah kehidupan kita. Iya. Kenapa bersabar dalam segala masalah? Hidup ini ada masalah, kita tidak ada masalah, tapi ini ada masalah. Dan kita masih ada di tengah dunia. Kita pikir kita tidak ada, maka hidup di rumah juga masalah. Tidak ada pekerjaan juga masalah juga. Dan artinya bahwa itu punya segala kebutuhan yang kita miliki sebagai manusia kita. Tetapi yang firman Tuhan katakan pada saat ini adalah ayatnya yang ke-32 dari pembacaan kita. Di situ dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal terpenting adalah sabar. Iya, dedikasi yang punya kemampuan. Tetapi dikatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang pahlawan itu adalah orang yang punya, orang yang ternama, orang yang menjadi sejarawan, seorang pahlawan.
Tetapi lebih daripada itu adalah kita orang yang sabar dalam segala situasi yang terjadi. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa kalau orang kita ke SP lalu orang tiba-tiba hadang kita lalu kasih berhenti kita lalu pukul kita, tidak mungkin kita berkata bahwa terima kasih. Kalau ada seperti itu berarti orang itu hebat. Dia mampu mengendalikan diri. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang memiliki Tuhan. Dan Amsal ini memberikan kata-kata bijak setiap kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Dari ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa selain kita sabar, kita juga rendah hati. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak mudah terpancing dengan segala kondisi yang terjadi. Memancing emosi melalui kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, orang lain akan memancing emosi kita. Emosi kita akan terpancing. Setiap kita, emosi yang ada pada diri kita diminta untuk mampu mengendalikannya. Orang yang mampu mengendalikan emosionalnya, dia adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah dia tidak akan memusingkan segala dirinya dengan segala hal yang terjadi. Kenapa banyak orang sakit dan banyak orang stres? Karena dengan memusingkan dirinya dengan segala persoalan yang ada. Tapi orang yang tidak malas tahu dengan kondisi yang ada, masalah yang ada, artinya bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan punya, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan tetap seduh dalam segala persoalan ini. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar sama dengan bagian pertama adalah sama dengan kesabaran Tuhan, sama seperti yang digambarkan dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 32 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kita tahu kisah ini. Anak yang hilang, firman Tuhan menjelaskan bahwa dia pergi mengambil kekayaan orang tuanya dan pergi menggoyak-goyakkan hidupnya dengan kekayaan orang tuanya. Tetapi setelah habis kekayaan, uangnya habis dan dia hidup melarat, dia tidak bisa makan dan minum. Dia mengingat orang tuanya, mengingat ayahnya yang punya banyak karyawan yang bekerja bersama dengan ayahnya, dan dia kembali. Apa yang terjadi? Ayahnya tidak memarahi dia, tetapi merangkul dia kembali, dan mereka berpesta sama-sama dengan anak yang telah kembali. Kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 di sana menceritakan bahwa anak itu telah mati. Dia hilang seolah-olah dia telah mati dan telah hidup kembali. Di sana menjelaskan bahwa dia telah kembali kepada ayahnya. Dan ini adalah gambaran kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Seringkali kehidupan kita jauh dari Tuhan, dan kita seolah-olah orang yang hilang dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera akan kita rasakan ketika kita kembali menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Segala dosa dan perbuatan kita, menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita. Dia menerima kita sebab Dia adalah Tuhan yang mengasihi siapapun dia. Mata Tuhan mengawasi orang yang jahat, orang yang berbuat baik dan jahat sekalipun. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia menyertai kita. Yang terpenting di sini adalah kita mau bersabar dalam segala aniaya, ejekan, sindiran yang datang kepada kita. Ada begitu banyak hal yang akan kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa kesabaran itu adalah harta yang terpenting, rohani, harta rohani kita yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita
sabar melewati segala tantangan. Secara pribadi saya terharu dan melihat kembali beberapa tahun yang silam dalam pelayanan. Sering saya berkata begini, kalau saya sudah sakit, sudah tidak mampu, saya bilang, Tuhan ambil saja, ambil saya pulang. Tetapi itu, ya, cara pasrah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi kalau hal itu Tuhan kehendaki hal itu juga, mungkin Tuhan bagi saya. Tetapi Tuhan katakan itu belum waktunya. Itu bukan hak kami, itu adalah haknya Tuhan. Bukan hak kami yang kamu minta untuk pergi. Ya, ada waktunya. Dan saya kembali kemarin kami panitia pengumuman begitu kembali kehidupan kita. Saya sekarang tahun ini umur 35 tahun. 35 tahun kemudian akan jadi umur 70. Apa yang kita mau kerja selain Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, masing-masing kita menghitung usia kita. Kata firman Tuhan, umur kita hanya 70 tahun. Kalau sampai 80 itu adalah anugerah Tuhan. Dari 70 menuju 80 itu akan penuh dengan tantangan, kesakitan, dan kita tidak berdaya lagi. Selagi kita masih ada kesempatan, mari kita mau bekerja untuk Tuhan. Itu adalah hal terpenting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Sebab kalau kita waktunya tiba, kita tidak berdaya lagi. Kita tahu bahwa kita telah menjadi berkat. Selagi kita masih kuat dan telah memuliakan Tuhan, diberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Saatnya tiba, kita tidak berdaya. Secara tubuh alamiah kita tidak bisa berjalan lagi. Mungkin mata sudah kabur. Kita ingat pelayanan yang lalu kita lakukan. Saya sudah menjadi berkat. Tiba saatnya kita tidak bisa melakukan pelayanan. Tetapi masih ada kesempatan kita mau bekerja bagi Tuhan. Bagian kedua adalah kesabaran Tuhan adalah sebuah merupakan kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang. Tuhan sabar akan setiap kehidupan kita, walaupun kita hidup dalam keberdosan kita. Kita lalai. Kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, melakukan kejahatan lewat pikiran, perbuatan dan tindakan kita. Tetapi Tuhan memberikan kesabaran Tuhan kepada setiap kita adalah merupakan kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, tetapi dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah menghujat Roh Kudus, melukakan Roh Kudus. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa pembunuhan, dosa perzinahan, perselisihan, Tuhan ampuni. Yang terpenting adalah kita mau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, betul-betul bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan menerima kita. Dia memanggil kita. Semua yang letih lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jika kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang setia, mengampuni segala dosa dan lebih lagi menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia Tuhan yang berjanji, tetapi itu bukan menjadi kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ada orang berkata, saya ini orang berdosa, saya ini suka begini, suka berokok dan makan pinang, suka mabuk, saya tidak pergi gereja. Padahal Tuhan mau orang yang rendah hati, yang mau kembali kepada Tuhan. Berkata, saya tinggal di rumah saja tidak mau pergi gereja. Sebetulnya Tuhan beri kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Manusia akan menceritakan kita, orang ini begini dan begitu, tidak boleh kasih jabatan di gereja, tidak boleh. Tapi kasih Tuhan itu sempurna bagi orang lain. Kita yang ada dalam gereja dan di luar gereja sana, Tuhan kasih itu masih terus anugerah tercurah bagi siapapun dia. Yang terpenting adalah kita mau sadar dan kembali kepada Tuhan. Sebab kesabaran Tuhan adalah merupakan kesempatan untuk kita datang dan berlutut di hadapan Tuhan, mengaku segala perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Dia akan menerima kita ketika kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Kalau kita mau melihat hasil yang Tuhan lakukan, berkat-berkat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita mau bersabar. Teladan daripada Yesus yang kita belajar, ya minggu yang lalu dalam khotbah saya yang mengatakan bahwa kita mengikuti teladan daripada Yesus. Yesus bersabar dalam menghadapi golongan, fitnaan, dia tidak balas, bahkan dia mati di kayu salib. Dan itu adalah teladan hidup yang Yesus tinggalkan. Bagi setiap kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat, kita diminta untuk tetap kita mau bersabar dalam situasi apapun. Orang yang sabar akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Saya secara pribadi bersabar dengan jemaat bersama, tetapi beberapa tahun lalu saya katakan saya akan keluar dari jemaat ini ke tempat lain dengan situasi pelayanan yang ada. Tetapi Tuhan tahu hati yang tetap ada di sini tidak mau keluar. Karena apa? Saya dibentuk di tempat ini semenjak kuliah dan terus belajar untuk melayani Tuhan sampai saat ini, dan itu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dari jemaat Hosana, Tuhan baik dan Tuhan memberikan apa yang terpenting adalah bagian yang kita mengerjakannya dengan sabar. Kita bekerja, Tuhan akan mengangkat kita dari pelayanan yang satu kepada pelayanan yang lain, dan itu yang saya rasakan dalam kehidupan secara pribadi dan pelayanan yang Tuhan percayakan ada di sini. Orang di Merauke bilang, pulang sudah, kenapa kamu lama-lama? Orang di sini sudah mau dinaskan. Pulang sudah. Iya, orang tua sedikit lagi mau meninggal. Oh, pulang sudah. Mereka bilang. Dan itu bahasa yang tajam datang kepada saya. Seharusnya gimana? Kemarin lagi sebelum konferensi ketua daerah Pak Yunus Jai mengatakan begini. Shalom. Sekarang saya posting dalam Facebook saya, dia mulai balas dari situ di Messenger. Dia bilang, Shalom, selamat pagi. Ya, dia bilang maaf. Orang kampung bisa panggil maaf. Kapan pulang? Merauke sedang menunggu kamu. Gitu. Terus dia telepon lagi tidak puas. Saya balas, Messenger dia tidak puas. Dia bilang di telepon begini, kapan mau pulang? Terus bicara di Messenger, pulang sudah ke Merauke. Dan saya bilang, iya, pasti saya akan pulang. Saya punya jawaban, pasti saya akan pulang. Alamat saya, kalau Tuhan masih percayakan saya melayani itu, dan itulah pelayanan yang Tuhan kerjakan, dan ini sangat berat bagi saya secara pribadi. Namun saya percaya bahwa kalau Tuhan yang menempatkan kita dalam pelayanan apapun dengan setia, dengan hati yang terbuka kita melayani, pasti ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Sebagai ayat kesimpulan kita baca dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Puji Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita mau sabar dalam segala kesesakan, dalam segala pergumulan kita. Iya. Dalam Yesus berkata, itu sudah ayat 8 berkata bahwa berdoalah setiap waktu. Doa itu adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Kita tetap mau bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam semua itu. Doa-doa kita di jemaat Hosana, jemaat lain yang mengatakan bahwa di jemaat Hosana itu ada pujian penyembahan. Mereka tahu hal ini. Dan inti daripada pujian penyembahan itu artinya kita mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, merasa diri kita kecil di hadapan Tuhan, Tuhan yang tinggikan. Oleh sebab ini, bahwa kita tetap berteguh di dalam doa. Doa adalah satu kekuatan kehidupan rohani kita, komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa.
Tadi malam ingin mengakhiri khotbah saya, ada pemuda satu yang telepon anak kita, Bodi. Tidak pernah jarang menghubungi saya, tapi tadi malam menghubungi saya. Dia bilang, selamat malam Kak Bima, saya mau ada perlu di belakang. Iya, tolong doakan saya. Tapi saya bilang, ada mau keluar, nanti sebentar agak sore malam Kak Bima saya telepon. Jadi dia telepon, ternyata pelayanan yang sama, yaitu doa yang dia minta. Dia bilang, kakak saya rasa pusing dan iya, seolah-olah pikiran saya kosong. Jadi tolong doakan saya. Jadi saya doakan. Lalu istri saya juga dapat telepon juga untuk didoakan. Asal dari bersyukur bahwa setelah dilantik jadi pendeta dan pelayanan pertama adalah pelayanan doa yang Tuhan ya kasih. Dan pada malam ini, tadi malam kami doakan. Mereka berdua di belakang, saya berdua di kamar ruang depan. Jadi pelayanan doa yang sama. Artinya bahwa doa itu hal terpenting dari kehidupan kita. Segala sesuatu dapat kita kerjakan. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kami di dalam Dia yang kekuatan. Kekuatan doa kita. Filipi 4 ayat 13 bahwa Dia yang kekuatan kepada kita. Doa adalah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu jangan kita berhenti berdoa setiap kali. Ya, ada kesempatan berdoa setiap waktu. Kata firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 bahwa tetap kita berdoa untuk pribadi kita, berdoa untuk keluarga kita, jemaat kita saling mendoakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, biar kita mendengar dan melakukan kita dan diberkati. Bapak Demas mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dengan firman yang bagi kami di pagi ini. Jadikanlah kami sebagai firman Tuhan dengan firman yang dengan firman kami mau firman Tuhan berdiam diri dalam tubuh kami, hati kami Tuhan, dan itu menjadi satu kekuatan kami akan pegang, kami akan lakukan dan menjadi kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang dalam memberi firman, rapi, pakai dan betul agar banyak jiwa dimenangkan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih buat Roh Kudus atas kesempatan yang beri kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih atas doa firman.